Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Arsinta dengan NIM 2417159, mahasiswa Administrasi Publik semester 2 Sisipol Raja Haji. Pada video ini, saya ingin melaksanakan tugas UAS yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Endri Sanapaka, SS MPM, pada mata kuliah Pengantar Administrasi Publik. Materi yang akan saya bawakan adalah perencanaan dalam sektor publik. Mengapa saya memilih perencanaan? Karena perencanaan adalah langkah awal sebelum melakukan sesuatu. Tanpa adanya perencanaan, kegiatan yang akan kita lakukan pasti tidak akan berjalan dengan baik. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindak masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Mengapa kita membutuhkan perencanaan? Kita memiliki dua aspek. Yang pertama, aspek perubahan. Dunia terus berubah, jangan sampai perubahan tidak dikelola sehingga dapat merugikan. Mengelola perubahan dengan perencanaan. Yang kedua, ada aspek ekonomi. Kegagalan pasar yang berakibat adanya pengangguran dan masalah-masalah dalam perekonomian, diperlukan campur tangan pemerintah lewat kebijakan publik dengan membuat perencanaan dan mencari solusinya. Selanjutnya, perencanaan nasional dan daerah. Perencanaan nasional dan daerah memiliki 3 poin penting. Yang pertama, perencanaan ekonomi nasional dan daerah disusun sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan ekonomi nasional. Yang kedua, berdasarkan dimensi waktu, terdiri atas perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Yang ketiga, dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian. Nah, selanjutnya ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD itu sekitar 20 tahunan. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD sekitar 5 tahunan. Ketiga, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah atau Renstra SKPD itu sekitar 5 tahunan. Dan yang keempat, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD 1 tahun. Dan yang terakhir, rencana kerja atau RKSKPD 1 tahun. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan. Yang pertama, ruang lingkup perencanaan nasional terdiri dari 5 ruang lingkup. Yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang ketiga, rencana strategis kementerian atau lembaga. Yang keempat, rencana kerja pemerintah. Dan yang terakhir, rencana kerja kementerian atau lembaga. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan daerah. Yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang ketiga, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. Yang keempat, rencana kerja pemerintah daerah. Dan yang kelima, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Nah, apa saja sih isi rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP? Isi dari rencana pembangunan jangka panjang nasional terdiri dari penjabaran tujuan nasional ke dalam visi, misi, arah pembangunan nasional. Sedangkan isi rencana pembangunan jangka panjang daerah mengacu pada RPJP nasional atau provinsi dan memuat visi, misi, arah pembangunan daerah. Apakah perencanaan pernah gagal? Jawabannya, ya, pernah. Jika yang pertama, bahan baku perencanaan atau data kurang akurat. Yang kedua, model perencanaan tetap tetapi implementasinya salah. Misalnya, karena sumber daya manusia tidak mempunyai kompetensi baik dalam membuat perencanaan atau ke dalam melaksanakan. Dan yang terakhir, model perencanaan salah, sehingga perencanaan dan implementasinya mengacu pada model yang tidak betul, sehingga terjadi kegagalan dalam perencanaan. Selanjutnya, analisis kritis dalam perencanaan daerah. Yang pertama, data kurang akurat atau sulit diperoleh secara lengkap.
Yang kedua, pada saat penyusunan dokumen perencanaan yang lebih tinggi belum disahkan. Contohnya, RPJP nasional dan RPJP provinsi. Yang ketiga, ada acuan yang berbeda saat menetapkan RPJMD, apakah ada perda atau keputusan kepala daerah. Yang keempat, ketidaksesuaian antara petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan dasar hukum yang baru. Nah, rekomendasinya yang pertama, data harus diusahakan seakurat mungkin. Seragamkan definisi penataan data dalam setiap lembaga. Yang kedua, koordinasi antara departemen sehingga landasan hukum perencanaan tidak overlapping. Yang ketiga, pengesahan RPJP nasional harus disegerakan karena RPJPD mengacu kepada RPJP nasional. Yang terakhir, petunjuk teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan harus mengacu atau disesuaikan kepada peraturan yang baru. Baik, sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.